Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, bersukacita karena berbuat baik. Sebelum kita menggumuli kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah sore ini. Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa, baik kami yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami. Hikmat, wahyu dari Tuhan kiranya turun atas kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah atas kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa, kami serahkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan
dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita akan gumuli bersama-sama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop-perikop yang telah kita pelajari minggu-minggu kemarin, kita telah banyak belajar bagaimana kita harus senantiasa berjaga-jaga di setiap saat. Juga bagaimana kita harus bertahan melewati setiap tantangan, melewati setiap ujian yang kita alami untuk kita terus bertahan sampai akhir hidup kita. Saudaraku, Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia diperkenankan Tuhan untuk membuka jalan bagi dia. Dia menyuarakan kebenaran Allah. Dia ingin setiap orang bertobat dan berbalik dari setiap jalan-jalannya yang salah. Apa arti bertobat, saudaraku? Bertobat adalah mau mengoreksi diri kita dari apa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang telah lalu. Kita mau menyesalinya dan kita berkomitmen untuk berubah menjadi yang lebih baik. Saudaraku, namun apa kenyataannya? Sering kemanusiawian kita, natur dosa kita, sering sekali kita hidup menuruti keinginan daging kita. Kita enggan meninggalkan dosa-dosa lama kita. Kita terus hidup bergumul di dalam kubangan dosa yang sama. Di sini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, jelas mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ular beludak adalah gambaran dari sebuah kekejian, gambaran dari sebuah keangkuhan, dan gambaran dari sebuah kejahatan. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena sikap dan perilaku ular beludak itu yang sungguh tega untuk memakan dan membunuh saudaranya sendiri yang masih ada di dalam rahim atau kandungan ibunya. Seperti gambaran ular beludak ini, itulah kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Dengan kebencian yang ada di dalam hati kita yang terus kita biarkan tanpa kita mau mengampuni. Kita terus merampas, mengambil apa yang menjadi kesenangan orang lain. Kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kita lebih menuruti keinginan daging kita. Dan itulah keangkuhan kita. Pada kesempatan ini, Tuhan bersama-sama menegur kita, panjenengan dan saya, melalui Yohanes Pembaptis. Mari kita bertobat. Jangan keraskan hatimu. Kita mau turut akan kehendak Bapa. Jangan kita biarkan terus tenggelam di dalam dosa-dosa masa lalu kita. Karena kita tahu bahwa penghakiman Tuhan itu akan terjadi bagi setiap kita tanpa terkecuali.
walaupun kita keturunan Bapak Abraham. Seperti ayat 7 bagian B mengatakan, siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Di sini jelas mengatakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pengadilan Tuhan akan segera dilaksanakan. Kita harus mau berbenah. Kita harus mau mengoreksi kehidupan kita. Apakah masih ada yang salah yang terus kita lakukan di dalam hidup kita? Mumpung masih ada kesempatan untuk bertobat, mari kita bertobat, Bapak Ibu. Serahkan diri kita secara total kepada Tuhan dan biarkan Tuhan berperkara membentuk kita. Biarlah hidup kita sesuai dengan rencananya. Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk bertobat dan menghasilkan buah dari pertobatan kita. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Mari sore ini kita akan belajar bersama-sama untuk bagaimana kita dapat menghasilkan buah dari pertobatan kita. Yang pertama, milikilah hati yang mau memberi untuk orang lain. Memberi, Bapak Ibu, tidak menunggu kita kaya baru kita memberi untuk orang lain, atau tidak harus kita luweh baru kita mau memberi untuk orang lain. Akan tetapi mari kita belajar memberi walau kita sendiri kurang, walau kita sendiri membutuhkan. Itulah pengorbanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ayat yang ke-11 memberikan teladan kepada kita. Mari kita akan baca bersama-sama. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kalau kita memiliki 2 baju, apa yang Tuhan inginkan? Kita harus membaginya. 1 kita berikan bagi saudara kita yang tidak mempunyai baju. Apalagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Di era yang seperti sekarang ini, pastilah tidak ada dari kita yang cuma memiliki 2 baju. Di almari kita, di rumah kita, banyak sekali persediaan baju, Bapak Ibu. Mari kita belajar berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Tidak akan ada alasan lagi untuk kita tidak membagikan berkat Tuhan yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Bukan hanya baju, Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan untuk kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Di ayat yang 11 bagian B tadi dikatakan, kita juga harus mau berbagi dengan berkat Tuhan yang diberikan bagi kita melalui makanan jasmani kita. Jangan kita biarkan makanan yang diberikan Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan melimpah, kita biarkan berada di meja makan kita.
tergeletak, tidak kita nikmati, dan akhirnya kita akan buang di tempat sampah. Padahal di tempat lain, saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan kita. Untuk makan saja mereka tidak memiliki makanan, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk memikirkan saudara-saudara kita yang kekurangan makan. Kita sisihkan sedikit berkat Tuhan untuk kita donasikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan pertolongan berupa makanan. Saudaraku, apa berkat Tuhan yang lain yang dapat kita bagikan kepada saudara-saudara kita? Ada semangat, ada motivasi yang ada di dalam diri kita, yang kita berikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di dalam gereja, sering kita bersama-sama mengadakan kunjungan ke saudara-saudara kita yang sakit, ke saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi pergumulan yang berat. Disitulah peran gereja dibutuhkan, Bapak Ibu. Kita dapat menghibur saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Kita dapat berbagi berkat dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita dapat memberikan semangat untuk saudara kita dapat kuat menghadapi setiap badai yang sedang mereka hadapi. Saudaraku, selain makanan, selain baju, selain semangat, apa yang dapat kita berikan bagi saudara-saudara kita yang lain? Tuhan mengingatkan kita sore ini, berikanlah teladan yang baik di dalam hidupmu untuk orang lain. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk memberikan teladan yang baik bagi sesama kita. Karena dari situlah kita dapat dibaca oleh banyak orang kalau kita adalah anak-anak Allah. Bukan sebaliknya. Kita malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan itu akan mendukakan dan mengecewakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan bagi kita semua sore ini. Apakah kita akan merasakan kekurangan saat kita mau berbagi dan mau memberi bagi orang lain? Perhatikan kendil kecil ini, Bapak Ibu. Kendil kecil ini seumpama gambaran kehidupan kita. Dan air yang ada di tangan saya ini itu merupakan gambaran berkat-berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan tidak hanya melulu tentang materi. Berkat dari Tuhan bisa melalui umur yang panjang, bisa melalui kesehatan yang diberikan Tuhan bagi kita, juga bisa melalui kekuatan di dalam kita melewati setiap badai. Kendil ini, Bapak Ibu,
jika diberikan air, ya, ini gambaran hidup kita yang setiap saat, setiap waktu diberikan berkat oleh Tuhan. Terus berkat ini dicurahkan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai penuh, Bapak Ibu. Terus berkat ini dicurahkan di dalam kehidupan kita tanpa kita memberikannya kepada orang lain. Bagaimana setelah berkat ini penuh, melimpah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Jika kita tidak mau berbagi kepada orang lain, jika kita berhenti mengalirkan berkat ini kepada orang lain, Tuhan pun akan berhenti memberikan berkat ini ke dalam hidup kita. Tetapi kalau berkat ini kita berikan kepada orang lain terus, maka Tuhan pun akan terus menambahkan berkat-berkat-Nya untuk kita. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita, anak-anaknya, akan dipelihara Tuhan. Seperti inilah gambaran hidup kita, Bapak Ibu. Jika kita mau mengalirkan berkat Tuhan untuk orang lain, kita pun tidak akan kekurangan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan terus menambah-nambahkan berkat ke dalam hidup kita. Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari Bapak Ibu, amini firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dan firman ini akan terus memberkati kita. Jika kita mau berbagi, kita mau memberi untuk orang lain, Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berkekurangan sedikit pun, karena Allah tidak mau berhutang kepada kita. Dia akan terus melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Syaratnya apa, Bapak Ibu? Syaratnya satu. Berikanlah dengan penuh ketulusan hati. Untuk poin yang kedua, kita mau belajar bagaimana kita dapat menghasilkan buah dari pertobatan kita. Tuhan mengingatkan kita, jangan memeras, jangan merampas apa yang menjadi milik orang lain. Melalui ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dari Lukas pasal yang ke-7 ini, kita akan belajar dari dua sosok pribadi yang akan memberkati kita. Sosok yang pertama yaitu pribadi seorang pemungut cukai. Kalau di daerah kita sering dikenal dengan seorang penagih pajak. Apakah ada yang salah dengan pekerjaan sebagai seorang penagih pajak? Tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Tetapi ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 mengingatkan kita semua
Demikian firman Tuhan. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Inilah yang diinginkan Tuhan buat kehidupan kita. Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Ini artinya Bapak Ibu, jangan kita memeras milik orang lain, apalagi mengkorupsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mari kita belajar untuk jujur. Kita belajar untuk tertib di dalam setiap pekerjaan yang Allah percayakan di dalam kehidupan kita. Melalui pribadi seorang pemungut cukai ini, kita diajar Tuhan untuk berlaku jujur. Untuk sosok yang kedua yang memberkati kita sore ini, yaitu sosok seorang prajurit. Apakah ada yang salah jika seseorang itu sebagai seorang prajurit? Seorang prajurit adalah jabatan yang mulia. Karena apa, Bapak Ibu? Karena seorang prajurit itu mampu mengabdikan dirinya untuk negara. Dan Tuhan berpesan melalui sosok seorang prajurit ini, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu, seperti di ayat yang ke-14. Jangan kita mempergunakan kekuasaan kita, jabatan kita, ataupun kita sebagai seorang atasan atau seorang bos di dalam sebuah perusahaan. Janganlah kita memeras orang yang lemah. Jangan serakah, Bapak Ibu. Namun cukupkanlah dengan berkat yang Tuhan berikan bagi diri kita. Melalui dua pribadi ini, Allah memberkati kita. Mari belajar untuk mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Entah itu sesuai dengan apa yang kita ingini ataupun yang tidak kita ingini. Entah itu enak, entah itu tidak enak, entah itu baik, entah itu jahat, entah itu sakit, entah itu sehat. Tetapi mari belajar sore ini untuk mensyukuri semua berkat-berkatnya. Kita mau menerimanya dan jangan mengingini milik orang lain. Kita sudah mendapat jatah sendiri-sendiri dari Tuhan, dan itulah yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi hidup kita. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya mau bertanya kepada panjenengan semua. Lebih mulia mana? Tangan yang di atas ataupun tangan yang di bawah? Panjenengan semua tentu tahu jawabannya. Dan akan menjadi sukacita yang besar di dalam hati kita jika kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi
orang lain. Mari, jangan menutup mata jika kita melihat saudara-saudara kita menderita. Apalagi sampai kita bersukacita di atas penderitaan orang lain. Mari kita tulus mengasihi sesama kita, memberi tanpa pamrih, jangan mengambil hak orang lain, apalagi merampas kebahagiaan orang lain untuk kesenangan diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, selamat sore.